Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiha'an limaradatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين كلام قديم لا يمل سماعه عن قولي وفعلي ونية في أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسري حروفه ونور فيه قلبي وسمي ومقلتي وسائل علي حفظه ثم درسه نبي والآل ثم صحابتي. Surat Al-Imran ayat 113, 114, 115. Laisu sawa'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ. Wallahu alimun bil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawaan, mereka tidaklah sama.
Siapa mereka itu? Min ahlil kitabi, sebagian dari kalangan ahli kitab. Jadi sebelumnya dijelaskan betapa buruknya ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad, tidak mau masuk Islam dan lain sebagainya. Tapi di ayat selanjutnya ternyata tidak semua dari ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani itu seperti itu. Ternyata ada sebagian yang kemudian masuk Islam. Min ahlil kitabi, sebagian dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasrani. Ummatun, ada sekelompok yang qaimatun, yang jejeg bahasa Jawanya. Mereka mau menjalankan apa yang mereka baca di kitab mereka. Yatluna, mereka membaca ayatillahi, ayat-ayat Allah, ana al-laili, di tengah malam. Wahum yasjudun, mereka pun bersujud. Jadi sekali lagi ini tentang sebagian ahli kitab Yahudi Nasrani yang mereka itu jujur membaca kitab mereka, akhirnya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka masuk Islam. Jadilah mereka muslim, ya beribadah seperti umat Islam pada umumnya. Yu'minuna, mereka juga beriman, percaya billahi, dengan Allah, wal yaumil akhiri, dan juga percaya dengan hari kiamat. Wa ya'muruna, dan mereka juga memerintahkan bil ma'rufi, yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Wa yusari'una, mereka pun selalu bersegera fil khairati, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika, dan mereka itulah minas solihina, termasuk orang-orang soleh. 3 ayat ini di antara asbabun nuzulnya itu adalah bercerita tentang sekelompok orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Salah satunya adalah seorang Yahudi dan dia seorang pendeta, seorang tokoh lah, sudah punya jamaah di Madinah pada waktu itu, namanya Abdullah bin Salam. Jadi sebelum Nabi ini hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah banyak Nasrani dan Yahudi. Madinah ini penduduknya itu pinter-pinter, karena mereka sudah rata-rata bisa membaca kitab Injil, Taurat, dan lain sebagainya. Beda dengan Mekah pada waktu itu yang kebanyakan disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu buta huruf, jadi belum bisa, banyak yang belum bisa baca dan tulis. Sedangkan di Madinah itu sudah pinter-pinter, mereka itu sudah rata-rata itu pembaca kitab-kitab itu. Nah, satu diantaranya tadi namanya adalah Abdullah bin Salam. Ini seorang tokoh Yahudi, pengikutnya banyak, tapi dia jujur. Begitu dia bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu dia benar-benar merasakan dan membuktikan tanda-tanda kenabian sebagaimana yang dia baca, dia pun langsung masuk Islam. Kemudian dia pun mengajak keluarga-keluarganya masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, kemudian pengikut-pengikutnya itu kan pada marah sama Abdullah bin Salam ini. Kemudian ayat berikutnya, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Apa saja yaf'alu, yang mereka lakukan, min khairin, kebaikan apa saja yang mereka lakukan, dari orang Yahudi yang telah masuk Islam, dari ahli kitab yang telah masuk Islam, fala yukfaru, maka itu tidak akan diingkari. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui, bil muttaqina, dengan orang-orang yang bertakwa. Dalam sejarah itu disebutkan bahwa setelah Abdullah bin Salam itu masuk Islam, dia itu dicaci maki, dihina, bahkan dibodoh-bodohkan sama jamaahnya. Dibodoh-bodohkan kenapa? Bahwa itu sebuah kemunduran, sebuah kebodohan dari Yahudi yang mulia kok mau masuk Islam. Maka terus turunlah ayat ini.
Nah, ini secara umum memberitahu kita bahwa ya seburuk apapun ahli kitab itu, Yahudi Nasrani, di setiap zaman itu akan selalu ada dari kalangan mereka yang berani jujur akhirnya masuk Islam. Sekarang pun kan kita lihat banyak pendeta-pendeta pada masuk Islam dari kalangan Nasrani. Dan uniknya begini, kalau dari ahli kitab Yahudi Nasrani itu masuk Islam, itu biasanya para cerdik pandai, orang-orang pinter biasanya. Berbeda kalau yang dari umat Islam murtad pindah agama, itu biasanya itu faktor ekonomi. Ya, jadi kalau mereka masuk Islam itu benar-benar karena perenungan, karena secara pengetahuan mereka itu mengakui bahwa agama Islam ini yang dibawa Nabi Muhammad itu agama yang benar. Jadi di berbagai negara itu sekarang itu tren ya, ahli kitab Yahudi Nasrani, terutama pendeta-pendeta itu berbondong-bondong pada masuk Islam. Nah, ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa kita ya jangan terlalu membenci ahli kitab, artinya mereka pun ada yang fair, ada yang jujur, tidak mengingkari sebagaimana yang lain. Buktinya itu tadi, di berbagai negara banyak pendeta yang masuk Islam. Di zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu pun sudah ada seorang pendeta Yahudi ya, kalau tidak Yahudi itu Nasrani, yaitu pamannya Khadijah sendiri yang bernama Warokoh bin Naufal. Ini dia seorang pembaca Injil, pembaca Taurat, jadi seorang ulama lah kira-kira kalau zaman sekarang itu bercerita kepada Khadijah waktu itu, Khadijah, aku melihat pada diri Muhammad itu benar-benar ada tanda-tanda calon nabi akhir zaman sebagaimana yang aku temukan di banyak kitab-kitab suci yang aku temui. Andaikan aku masih hidup ketika Muhammad itu nanti benar-benar diangkat jadi nabi, aku pasti akan menjadi orang yang termasuk pertama kali untuk mengakui kenabiannya. Sayangnya beliau ini meninggal sebelum Nabi Muhammad itu. Iya. Dan Khadijah itu kemudian mantap, kemudian menikah dengan Nabi Muhammad. Itu ternyata Khadijah ini memang mengamati Nabi Muhammad itu lama. Jadi semenjak Nabi Muhammad itu masih kerja di tempatnya Khadijah, sering disuruh bepergian bahwa dagangan bernama Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Loh, kalau perempuan masa iya Nabi Muhammad itu sering pergi bareng ngurusi dagangan berbulan-bulan tidak pulang-pulang, kadang nginep di jalan. Nabi Muhammad nggak mungkin, kan maksum. Maisaroh itu laki-laki. Jadi ada nama-nama dalam bahasa Arab yang belakangnya itu tak marbutoh, kayaknya perempuan tapi itu laki-laki. Contoh, Abu Hurairah laki-laki, Hudzaifah laki-laki, Maisarah laki-laki. Iyalah, ini Khadijah ini sering nanya bagaimana Muhammad itu, kalau pokoknya apa saja yang kamu alami selama bareng dengan Muhammad. Cerita Maisarah ini, Muhammad itu unik. Setiap kali kita berjalan itu nggak pernah kepanasan. Kenapa? Karena selalu dinaungi oleh awan. Jadi selalu ada mendung yang mengikuti Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad ini kalau jualan ini sejujur-jujurnya orang. Jadi begitu dibuka dagangannya, lalu orang-orang ini pada bertanya berapa harganya, Muhammad itu selalu mengatakan, saya membawa dagangan ini dari Mekah. Misalkan jualan di Syam, di Mekah itu saya beli harganya sekian,
saya bawa ke sini dengan perjalanan sekian lama. Ya terserah engkau mau memberi aku untung berapa. Kalau kira-kira aku sudah cocok, sudah cukup, ya silahkan. Kalau belum ya jangan, begitu. Begitu kejujuran Nabi Muhammad. Nah, Khadijah ini ternyata sering ngamat-ngamati Muhammad, lalu sering cerita kepada pamannya. Nah, terus pamannya itu nggaduk-nggaduke lah, mengumpulkan informasi itu, dicocokkan, ternyata tanda-tanda kenabian itu benar-benar ada pada Muhammad itu, sampai akhirnya terus menikahlah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nah, hingga akhirnya Waraqah bin Nawfal itu berpesan, wahai Khadijah, kamu harus hati-hati, kamu pasti akan mengalami ujian yang berat karena kamu menjadi istrinya, karena aku benar-benar melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad. Jelas Waraqah bin Nawfal ini orang-orang yang jujur. Jadi dia min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, baca kitab-kitab terdahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Rasul itu sudah jujur. Ini hebatnya mereka yang jujur. Nah, ahli kitab sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi Rasul itu bagaimana? Ya mereka itu seperti halnya kita seorang muslim. Mereka juga dijanjikan Allah ya masuk surga. Sedangkan ahli kitab yang setelah datangnya Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengumumkan sebagai seorang nabi, lalu mengajak mereka masuk Islam, jika mereka menolak, nah itulah yang ahli kitab yang kemudian disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Mereka adalah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Jadi ternyata ada pula dari mereka yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali pada ayat 116. Wallahu a'lam bishawab, bila taufiq wal hidayah, walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.